大家好，欢迎到pojok seram Taiwan 跟中国的声音在哪里 Melo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Kali ini gue akan bahas film Taiwan yang berjudul Tag Along 2. Ayo kita mulai. Masih di seputaran hutan, beberapa orang ini adalah penebang liar yang melakukan penebangan di tengah malam buta. Tanpa sengaja mereka menemukan sesuatu dan setelah digali lebih dalam ternyata adalah mayat seorang anak kecil. Satu dari mereka yang meninggalkan tempat itu tadi menyenter pada seekor serangga segede bagong. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama lengkapnya, Chang Minghao. Dia pun kaget dan melihat ke belakang tetapi tidak menemukan siapapun. Dia pun kembali ke lokasi di mana teman-temannya sedang bekerja tadi dan memanggil teman-temannya, Kasep, Ucok, Otong, kalian di mana? Tidak ada jawaban, dia pun berpikir bahwa mereka pasti sudah melarikan diri. Minghao pun masuk ke mobil dan dia terkesima melihat karpet Aladin yang tiba-tiba lewat. Seseorang sudah duduk di jok belakang. Minghao terkejut dengan tap mobil yang tiba-tiba menyala sendiri dan memutarkan lagu. Dia pun menoleh kembali ke belakang dan di sana hanyalah seonggah kayu yang terikat. Sesuatu seperti terjatuh di atas mobil. Suara tawa anak kecil pun terdengar terkikikan. Suara yang memanggil namanya kembali terdengar. Minghao seperti tertendang keluar oleh sesuatu. Dia pun merangkak kembali ke mobil dan hantu anak kecil itu pun berada di sampingnya dengan ciri khas tangan kecil menyerupai tangan monyet yang hobi nutupin mata orang. Di sebuah rumah yang tampak kumuh, dua orang petugas sosial menghampiri seorang wanita bernama Lin. Petugas itu mengenalkan dirinya yang bernama Lee Sufen yang meminta izin untuk masuk dengan alasan kunjungan rutin. Ruangan itu terlihat gelap dan berantakan. Mereka menanyakan di mana anaknya. Lin mengatakan bahwa anaknya Yongqing bersama kerabatnya sudah dari seminggu lalu. Sedangkan menurut pengakuan tetangga, mereka sudah tidak melihat anak itu setahun belakangan ini. Petugas pun meminta alamat kerabatnya. Lin cuma mengatakan bahwa kerabatnya tinggal di gunung dan susah untuk menjangkau ke sana. Sufen pun masuk ke suatu ruangan yang dimana di sana terdapat banyak sekali sesuatu seperti altar-altar pemujaan dan gambar-gambar mantra di lantai. Di sana juga terlihat beberapa patung yang ditutupi kain putih yang ternyata salah satunya adalah Yongqing dengan kondisi tidak berpakaian dan terdapat banyak sekali tulisan-tulisan mantra di tubuhnya. Keesokan harinya Lee Sufen memarahi anaknya yang bernama Lee Yating yang positif Hamidun di usia dini. Dia pun membawa anaknya ke dokter untuk konsultasi dengan dokter prosedur mana yang sebaiknya ditempuh mengingat anak ini masih di bawah umur. Hubungan antara ibu dan anak ini terlihat sangat tidak akur. Bawaan anak abegong sumbu pendek itu selalu meledak walaupun ibunya hanya berbicara sedikit. Anak durhaka kau tahu gini gedenya, waktu bayi sudah dicekik mati. Begitulah kira-kira kalimat yang selalu keluar dari nenek-nenek sakit hati kalau lagi marahin anaknya, ya kan? Setelah mengantarkan anaknya pulang, Lee Sufen kembali ke yayasan dan menemui Yongqing yang ternyata sudah dibawa pada saat mereka menemukannya di rumah tempo hari. Yongqing menanyakan keberadaan ibunya dan memintanya untuk mengantarkannya pulang dengan alasan dia bisa mati jika berada di luar. Lee Sufen berpendapat Yongqing mengalami delusi dan menyarankannya agar diisolasi. Orang di balik telepon itu mengatakan bahwa menurut dokter anak itu sehat dan bergizi baik, juga tidak terdapat tanda-tanda pelecehan di tubuhnya. Sewaktu Lee Sufen hendak masuk ke mobilnya, Lin datang menghampirinya dengan mengatakan dia ingin membawa pulang putrinya jika tidak dia berada dalam bahaya. Lee Sufen sudah pasti tidak memperbolehkannya dan pergi meninggalkan Lin begitu saja. Suatu hari dia pun menghampiri sekolah anaknya dengan maksud untuk menjemputnya pulang. Tapi itu bocah sudah kabur entah kemana, bahkan di rumah pun tidak tampak upilnya. Lee Sufen pun menelepon beberapa orang untuk menanyakan anak dan informasi tentang pacar anaknya tersebut. Sampailah dia di suatu kuil di mana di sana sedang diadakan sebuah atraksi. Dia lalu menanyakan seorang kakek di sana apakah ada yang bernama Lin Chun Kai. Shh, Dewa Macan sedang di sini. Jangan panggil namanya secara langsung, nggak sopan. Ah, yang bener. Perasaan Ekek nyari kutu loncat yang udah hamilin dan bawa kabur anak Ekek deh ya. Kok jadi bawa-bawa Dewa Macan ya? Jadi kamu pacar Yating. Kamu siapa? Kakaknya. Gue emaknya, ngerti. Sungkeman dulu sini. Camer cuy. Tanpa basa-basi, Lee Sufen pun menanyakan mana anaknya. Tapi Chun Kai mengatakan dia tidak tahu, bahkan sudah 2 minggu ini Sufen menghindarinya. Foto Sufen pun dipasang sebagai orang hilang. Di rekaman CCTV dia terlihat meninggalkan sekolah pada pukul 5 sore. Seseorang mengatakan bahwa dia dibawa pergi oleh setan kecil yang juga terekam di CCTV. Pencarian pun dimulai.
Sebelumnya, tim SAR memberikan informasi bahwa terjadi kecelakaan 10 tahun yang lalu dan banyak penampakan hantu. Seorang anak kecil berbaju merah tertangkap kamera ketika ada sebuah keluarga yang sedang piknik. Jadi ini sebenarnya tujuannya mau nyari orang hilang apa bikin parno. Tidak hanya tim SAR yang dikerahkan, anjing pelacak sampai Dewa Macan pun berpartisipasi dalam pencarian tersebut. Sepatu Sufun ditemukan oleh Dewa Macan dan terhenti di sana. Dia pun memuntahkan sesuatu. Sang penerjemah mengatakan bahwa Dewa Macan memperingatkan agar semua orang tidak melangkah lebih jauh lagi di mana itu adalah daerah kekuasaan iblis. Lee Sufun melihat sebuah bangunan angker dan masuk ke dalam tanpa diketahui siapapun. Di dalam dia menemukan ponsel anaknya yang terjatuh. Seseorang tampak lewat di belakangnya. Dia pun segera berjalan ke sana dan menelusuri setiap sisi di tempat itu. Seseorang kembali lewat di belakangnya yang dia pikir adalah anaknya. Sampailah dia di suatu tempat di mana ada seorang perempuan dengan tampilan rambut semeraut dengan perut buncit dan sedang memakan cacing. Dia pun berjalan mundur. Sosok itu ternyata sedang hamil besar. Tiba-tiba dia muntah dan seperti ingin melahirkan. Sosok misterius itu pun dievakuasi dengan ambulans. Seseorang membawakan artikel tentang Yi Chun, Wei, dan neneknya yang dulu pernah dinyatakan hilang di daerah Wang Longkeng kepada Lee Sufun. Perempuan hamil pemakan cacing itu sudah melahirkan. Tapi sayangnya bayinya tidak bernafas, juga tidak ada detak jantung dan dinyatakan sudah meninggal sebelum dilahirkan. Lee Sufun menghampiri dan mengenalkan dirinya adalah seorang petugas sosial. Dia lalu menyodorkan ponsel yang memperlihatkan foto anaknya dan bertanya apakah dia pernah melihatnya. Perempuan itu malah melantur dan menyebut nama Wei dan neneknya. Suamiku, di mana suamiku? Udah minggat sama janda kampung sebelah. Dia pun kembali menanyakan apakah kau ingat kenapa kau bisa ada di rumah sakit di pegunungan? Lu ngomong apa sih? Tanya si wanita itu. Gue mau lihat Wei dan neneknya. Lee Sufun mengatakan kepadanya bahwa Wei dan neneknya sudah meninggal. Mendengar itu dia pun mengamuk dan berteriak minta tolong sambil memanggil suami dan neneknya. Perempuan itu ternyata adalah Yi Chun. Buat yang mau tahu siapa itu Yi Chun, bisa nonton tag along 1 dulu kali ya biar nyambung. Yi Chun pun diantar untuk melihat sendiri suami dan neneknya di suatu tempat penyimpanan abu orang mati. Setelah selesai, Yi Chun pun kembali ke mobil dan langsung disodorkan pertanyaan oleh Lee Sufun tentang keberadaan putrinya sambil memperlihatkan video rekaman di ponselnya. Nanya mulu ya nih perempuan, gak lihat apa orang juga lagi berduka. Bentar lagi meletus nih. Yi Chun pun mulai menjawab, dia berada di toilet sambil menangis. Ibunya mengantarkannya untuk menggugurkan kandungan. Di tempat lain, Chun Kai dan kakeknya meminta petunjuk Dewa Tanah. Menurut si kakek, Sufun terjebak di belakang batasan gunung yang dimana itu adalah daerah para iblis. Lee Sufun membawa Yi Chun untuk tinggal bersamanya sementara. Eits, tapi nggak gratis ya, tolong bantu cari anak gue. Lee Sufun menghubungi Chun Kai dan keesokan harinya mereka melakukan ritual. Chun Kai pun sudah dirasuki Dewa Macan. Yi Chun yang berada di rumah menemukan sebuah arsip yang berisikan tentang artikel orang hilang termasuk Wei dan neneknya dulu. Cermin wajah tiba-tiba pecah tanpa sebab. Piano pun seperti ada yang memainkannya. Seekor serangga berterbangan dan pintu tertutup dengan sendirinya. Wei, suaminya, tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Kembali ke ritual, kakek Chun Kai memaki para setan yang menurutnya tidak berani menghadapi Dewa Macan. Udah capek-capek kesini, malah ngumpet. Gak punya nyali lu pada ya. Mereka pun membereskan altar dan bersiap pulang. Tiba-tiba si kakek yang sedang duduk itu kesambet setan. Chun Kai yang menyadari itu mencoba berkomunikasi. Singkat cerita, hantu yang merasuki kakeknya itu meminta untuk dipertemukan dengan ibunya. Ketika Chun Kai menanyakan di mana ibunya berada, hantu yang merasuki kakek itu menunjuk ke arah Lee Sufun. Eits, jangan fitnah, gue gak pernah lahirin anak setan ya. Chun Kai pun lalu menanyakan kepada Lee Sufun akan keberadaan Yi Chun. Belum sempat dijawab, kakek yang kerasukan itu lalu pingsan dan semua mata tertuju padanya. Lee Sufun segera kembali ke rumah dan Yi Chun sudah tidak tahu berkeliaran kemana. Di kamar itu Lee Sufun menemukan lembaran kertas yang bergambar seperti mantra dan mengingat rumah Lin yang juga tertempel kertas-kertas mantra. Ternyata ada kesamaan antara gambar-gambar di tembok rumah Lin dengan gambar yang dipegangnya. Lin lalu mempersilahkan Lee Sufun untuk masuk dan menanyainya apakah ada anggota keluarganya yang hilang karena dia melihat anak kecil yang berpakaian merah beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu yang ternyata adalah Lee Chun, tapi dia terlihat aneh. Lin menyuruh Lee Sufun untuk mundur dan bersembunyi di kamar Yongqing anaknya. Lin memancing Yi Chun untuk berdiri tepat di belakang tulisan mantra dan menunjukkan mantra lain yang ditulis di tangannya, dan Yi Chun pun mental ke belakang mengenai tempelan mantra tersebut.
Sosok hantu anak kecil berbaju merah yang merasuki Yi Chen terperangkap di atas sedangkan Yi Chen pingsan tak sadarkan diri. Hantu itu menggerakkan kursi dan melemparkan ke arah Lin. Hantu anak itu pun hilang. Sekarang dia nantangin main petak umpet. Lin berjalan mencarinya ke setiap sudut ruangan. Udah ketemu, kabur lagi. Bingkai kaca di beberapa foto pun tiba-tiba retak dengan sendirinya. Hantu anak kecil itu loncat dan memapah di pundak Lin. Lin pun memanfaatkan cermin dan menunjukkan mantra yang ada di tangannya. Bocah hantu cilik kabur menembus kaca jendela dan berubah menjadi serangga. Ketika Yi Chun sadar, Lin memberitahunya bahwa anaknya lah yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Alasan hantu itu merasukinya karena Yi Chun berpegang teguh dengan obsesi terbesar dan menolak untuk melepaskannya. Lin lalu bercerita, 18 tahun yang lalu anaknya mengalami kecelakaan di taman bermain tak jauh dari gunung sewaktu memainkan roller coaster. Lin tidak bisa menerima kenyataan dan mencoba menghidupkan anaknya kembali dengan trik sihir kuno. Dia meletakkan anaknya dengan posisi terbalik di gunung dan melakukan ritual membawakan sesajen dan menyiramkan darah sajen ternak itu ke mayat anaknya setiap hari. Dan setelah 7 hari anaknya kembali hidup tetapi bukan lagi sebagai manusia tetapi hantu. Anak itu terjebak dan tidak dapat bereinkarnasi. Iblis telah menguasai dan mendorongnya untuk menangkap orang. Lin merasa bersalah terhadap anaknya dan harus menghadapinya. Dia pun melakukan ritual lain dan membawa sebuah kain merah yang sudah ditetesi darahnya itu ke gunung dan memanggil anaknya. Setelah anaknya datang, dia pun mendekap anaknya dengan kain yang ternyata adalah kain mantra. Walaupun dia sudah menjadi hantu, tetapi rasa kemanusiaannya pun masih sedikit tersisa karena dia masih mengingat dan tahu bahwa Lin adalah ibunya. Karena alasan itulah, Lin menyembunyikan Yongqing anaknya yang lain karena setahun yang lalu hantu anak kecil itu dilepaskan kembali. Mendengar itu, Yi Chun pun meradang dan menyerang Lin dengan menuduhnya telah menciptakan iblis dan menyebabkan semua kekacauan. Li Sufun pun menenangkannya. Mereka lalu mengendarai mobil menuju gunung. Li Sufun menghubungi Chun Kai dan membuat janji temu di sana. Mereka seharusnya sudah sampai di gunung tetapi Lin mengarahkan mereka untuk ke tempat bermain di mana anaknya mengalami kecelakaan dulu. Hari semakin gelap, kabut pun sudah mulai menutupi pandangan. Sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Sebelum turun, Lin menuliskan mantra ke tangan Li Sufun yang katanya akan melindunginya dari gangguan setan. Yi Chun juga menyodorkan tangannya. Oh, lu mau juga? Tapi biasa aja dong tatapannya. Lin mengatakan dia akan turun sendiri dan berpesan jika dia tidak kembali, maka tolong jaga Yongqing anaknya. Yi Chen mengatakan akan ikut dengannya. Sebelum turun, Lin berpesan lagi agar Li Sufun tetap di mobil dan jangan pernah keluar sampai kabut ini menghilang. Di tempat lain, Chun Kai pun mengendarai mobil dan segera menyusul ke gunung. Lin menghapus mantra di tangannya dengan tanah dan mulai memanggil anaknya. Di kejauhan, anak setan itu mendengar panggilan ibunya dan mengingat kembali masa-masa pengkhianatan ibunya yang membungkusnya dengan kain mantra. Tiba-tiba tangan Lin dipenuhi serangga, bahkan sekujur tubuhnya mengeluarkan kecoa. Tidak sampai di sana, kulit di bagian matanya juga mengeluarkan ulat dan terakhir serangga dalam jumlah yang banyak keluar dari mulutnya. Li Sufun keluar dari mobil ketika dia melihat anaknya Yating. Chun Kai pun akhirnya tiba di lokasi dan mendapati mobil camar yang sudah terparkir. Lin yang sedang sekarat meminta Yi Chun untuk menjaga anaknya Yongqing karena iblis itu menginginkannya. Setelah mengatakan itu, dia pun dipanggil Tuhan. Yi Chun pun berteriak menggila memanggil setan itu untuk keluar. Chun Kai yang sudah di sana pun lalu mengangkut Yi Chun ke mobil dan menitipkannya bersama temannya sedangkan dia akan kembali mencari si mak camar. Li Sufun masuk ke rumah sakit yang terbengkalai itu sambil memanggil nama anaknya. Tiba-tiba terdengar ada seorang laki-laki yang berkata, "Li Sufun, cepatlah, tidak ada orang di sana, ayo cepatlah." Chun Kai yang menyusul masuk ke dalam sekilas melihat Yating yang berdiri di depannya. Dia pun mengikuti bayangan Yating dan terjatuh ke bawah karena lantai bangunan yang jebol. Barang-barang di sana bergerak sendiri seakan menyerangnya, bahkan dia ditarik dan tergantung di dinding. Kembali ke Li Sufun, dia mencari tahu asal suara tadi dan kini terdengar suara perempuan yang mengatakan lepaskan aku. Setelah didekati ada seorang perempuan yang hendak diperkosa dan ternyata itu adalah gambaran dirinya dulu yang mengalami pelecehan dan hamil. Dia pun seperti ditangkap oleh beberapa orang dan dibaringkan ke meja operasi. Dokter itu mengatakan kalimat yang persis seperti sewaktu dia mengantarkan anaknya ke dokter dulu.
Dia pun meronta dan mengatakan bahwa dia menginginkan anaknya, tetapi janin itu sudah terlanjur dikeluarkan dan orang yang baring di sana berubah menjadi Yating sembari berkata, "Ma, aku sudah memenuhi keinginanmu, apakah kau puas sekarang?" Li Sufan pun menangis sambil meminta maaf kepada anaknya. Jadi kejadian-kejadian tadi itu adalah ilusi yang disetting oleh para iblis. Dia pun lalu memeluk anaknya dan kenyataan Yating itu sedang duduk di kursi rongsok dengan ikatan akar pohon yang menahannya. Di tempat lain, Yi Chun menghampiri tempat penampungan sosial di mana Yongqing berada. Dia meyakinkan Yongqing bahwa dia adalah teman ibunya dengan memperlihatkan tulisan mantra di telapak tangannya. Yongqing pun lalu diantar pulang dan disembunyikan di kamar. Seseorang menggedor pintu dengan kasarnya. Chun Kai yang terpaku di tembok dihampiri oleh beberapa hantu. Dia pun mengucap mantra. Dalam hitungan detik entah dewa apa yang merasukinya. Dengan gampang dia melepas jeratan besi di leher dan kayu yang menancap di pundaknya. Li Sufan berhasil membebaskan putrinya dan mencari jalan keluar. Tiba-tiba sekelompok orang yang berpakaian seperti tim SAR menghampiri dan seolah-olah ingin menolong mereka. Seekor siluman binatang muncul. Tim SAR itu pun mundur setelah mendapat auman dari binatang itu. Ternyata para tim SAR itu hanyalah segerombolan tuyul yang mencoba untuk menipu. Siluman binatang itu tampaknya adalah Chun Kai yang berubah wujud. Kembali ke Yi Chun. Dia mengintip lewat pintu dan ternyata dia melihat sosok suaminya yang mengajaknya pulang dengan mengatakan anak mereka menunggunya di rumah. Yi Chun meyakinkan dirinya bahwa ini tidak nyata. Suaminya terus membujuk dengan tangisan buayanya. Yi Chun pun akhirnya membuka pintu itu seakan-akan termakan tipu muslihatnya dan mengarahkan dia tepat berdiri di belakang pintu yang sudah tertempel kain tertulis mantra, lalu mendorong suaminya mengenai mantra tersebut. Dalam keadaan menegangkan itu, Yongqing si bocah tiba-tiba nongol. Yi Chun pun segera menyuruhnya untuk masuk, dan Yi Chun lah yang menjadi sasaran amuk hantu itu. Kabut semakin tebal, Li Sufan dan anaknya masih dikawal oleh seekor Chun Kai. Para anak tuyul itu kembali berulah. Di saat Chun Kai melawan gerombolan tuyul, suara perempuan dengan genitnya tertawa sambil memanggil nama lengkapnya. Lin Chun Kai. Ternyata itu suara si Yating yang kesambet seperti orang cacat. Mendengar itu, Chun Kai kembali ke sosoknya semula dan kejang-kejang saking gelinya dengar suara genit itu pasti ya. Di rumah, Yi Chun pun mengalami nasib yang sama. Dia kesambet setan anak kecil itu dan bertingkah seperti hantu sarap dengan ciri khasnya yang tertawa cekikikan tanpa sebab. Dua hantu di dua tempat yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama. Sesi curhat pun dimulai. Keduanya mengatakan bahwa ibu mereka tidak menginginkan mereka dan merubah mereka menjadi setan. Li Sufan berhasil meyakinkan dan menyadarkan Yating. Dia pun kembali normal. Di tempat lain, Yongqing pun mencoba berkomunikasi dengan hantu kakaknya dan meyakinkan bahwa ibunya sangat menyayanginya. Kenangan-kenangan masa kecil bersama ibunya pun muncul. Anak hantu itu berubah wujud dari anak setan jalanan menjadi anak yang manis dan rapi. Kembali ke taman bermain. Segerombolan tuyul kembali menampakkan wujud. Seekor serangga merah dan sekutunya pun datang. Hantu anak kecil itu muncul dan pergi bersama dengan para pelayan tuyulnya. Akhirnya mereka terselamatkan. Di akhir cerita, Yating meneruskan kehamilannya dan melahirkan anaknya. Tamat. 谢谢已经观赏，不要忘记订阅、按赞以及分享。再见。 Sampai jumpa.